Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode 23. Aturan main. Pada episode yang lalu, kita bersama Serao dan istrinya ikut resah menyikapi usaha pembunuhan di Livao, Timor Utara. Atas saran dari Raja Ambeno, kepala suku Atoni, keduanya lalu menuju ke selatan untuk meminta perlindungan dari Raja Laki Lorok, penguasa Wehali. Ternyata, semua raja di Timor terkoneksi dengan Wehali. Semua menghormatinya sebagai pusat dari dunia. Wehali dianggap yang pertama muncul dari air di permulaan dunia. Tapi yang menarik pula, garis keturunan raja-raja Wehali dianggap memiliki darah Cina dan Melayu mengalir dalam tubuhnya. Selain dianggap paling mulia oleh raja lain, sama seperti kerajaan Ambeno, Laki Lorok erat juga hubungannya dengan Makassar. Atas restu dari raja-raja Wehali juga, Livao bisa dibuka menjadi pusat niaga orang Makassar di timur. Dan kunci ketentraman Portugis di pulau tersebut bukan hanya bergantung pada kesan baik bagi para penguasa lokal, tapi juga hubungan yang masih baik pula antara Portugis dengan Makassar sejauh ini. Kedatangan Serao dan istrinya bertepatan dengan diadakannya ritual keagamaan di Wehali. Dalam ritual itu, orang Wehali menyembelih seekor kerbau besar. Raja Laki Lorok mempersembahkan sesajian berupa sirih pinang, seekor ayam, minuman beralkohol, dan beberapa keping uang perak. Ritual ini merupakan simbol penyerahan diri kepada leluhur orang Timor. Untuk menunjukkan penghormatan pada mereka, Serao harus duduk dengan sabar memegangi rosario miliknya, menjaga hatinya yang saleh itu agar tidak goncang menyaksikan suatu upacara pagan. Apakah di akhir ritual nanti iblis dan roh-roh jahat akan hadir di hadapan mereka? Kita melompat jauh ke utara, ke Guangzhou, di mana pada suatu pagi, Tome Pires balik menghadap pejabat yang beberapa waktu lalu menyambangi dirinya. Kali ini, tak ada wajah sumringah kala Tome menyampaikan permohonan maaf atas kelancangan bangsanya, lebih tepatnya kaptennya sendiri, Fernam Perez, yang berlayar tanpa izin menyusuri sungai masuk ke daerah Fujian. Sambil menggebrak meja, si pejabat berkata kalau itu bisa dianggap suatu tindak mata-mata, dan hanya dengan kata-katanya belaka, kehadiran Portugis di Cina bisa selesai hari ini juga. Ketegangan itu memang mereda kala Tome Pires menyodorkan kantung berisi perak yang dikatakannya sebagai denda atas kesalahan kaptennya. Si pejabat menaruh kantung itu di bawah mejanya, dan tanpa sepatah kata lagi, ia menggerak-gerakkan tangan, isyarat minta Tome Pires segera pergi.
Kembali ke tepi sungai, di mana kapal-kapal Portugis bersandar sebagai kantor kedutaan, Fernam berdiri dengan pongah menyambut Tome, berkata, "Kalau kau terus-menerus melakukan ini, kita akan bangkrut duluan sebelum bisa menyetor apa-apa ke Malaka, Tuan Pires." Tome tersenyum pada Fernam dan naik ke kapal tanpa kata, membikin Fernam tambah marah karena merasa tak digubris. Ia terus mengikuti Tome yang berjalan menuju ruangannya di dalam kapal. "Ini yang selama ini kau lakukan di Sumatera, Jawa, Maluku. Kau datang macam Pai Natal bagi-bagi hadiah, ujar Fernam. Pai Natal berarti Bapa Natal. Sebutan lainnya di masa depan, ia akan dikenal sebagai Sinterklaas. Di ruangannya, Tome mengambil pedang lalu menghunus pada Fernam tanpa berhenti tersenyum. Fernam cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Jadi, kau ingin menantangku duel?" Barulah Tome Pires membuka mulutnya. "Rahasia diplomasi adalah menyimpan pertikaian internal untuk kita sendiri, Tuan Pires. Kau teriak-teriak dan berlagak seenaknya macam hewan liar. Baiknya kita tumpahkan darah di sini saja. Dunia tak perlu tahu urusan kita." Fernam akhirnya mengeluarkan pedangnya juga. "Jadi kau serius?" Tome menahan gemetar di tangannya setengah mati. "Entah sudah berapa lama aku menceburkan diri dalam mara bahaya, Tuan. Kadang bahkan tanpa pengawalan sama sekali. Ke tengah wilayah yang entah apa orang-orangnya bersahabat atau malah ingin memenggal kepala Portugis. Jadi kau tidak ada apa-apanya, Tuan Pires. Aku bukan prajurit. Mungkin saja aku bakal mati sedetik setelah duel ini dimulai. Tapi takut? Tidak, Tuan. Mari." Fernam Pires yang biasanya mengayun pedang tanpa ragu membeku di hadapan Tome. Karena yang biasa terjadi, lawan tarungnya selalu mengeluarkan semacam aura membunuh. Sedangkan tidak dengan Tome. Ini membikin Fernam bingung. Tiba-tiba seorang awak kapal datang dan menyampaikan berita. Suatu kabar yang membuat Fernam langsung tersenyum seraya menyarungkan kembali pedangnya. "Kau beruntung, Tuan Pires. Aku dapat warta baik," ujar Fernam. Sebelum Fernam beranjak dari ruangannya, Tome sempat menanyakan, ada kabar baik apa? Dengan berseri-seri, Fernam berkata, "Adikku, Simo akan menyusul kita ke Cina." Duel tak jadi berlangsung. Fernam sudah pergi, tapi wajah Tome kini malah semakin pucat mendengar nama Simão Pires. Karena jika kakaknya adalah seekor serigala, Simão adalah seekor hyena. Kini kita tinggalkan Tome Pires di Tiongkok dan mari singgah ke barat, ke istana Valladolid di Spanyol, saat Magellan mendapat kesempatan kesekian kalinya menghadap Raja Charles. Ia melaporkan banyak perkembangan tentang persiapan ekspedisi Maluku, termasuk perbaikan 5 kapal yang diberikan Casa de Contratación, juga tentang mata-mata Portugal yang berusaha menggagalkan persiapannya. Awalnya Raja Charles nampak riang mendengar setiap detil laporan Magellan. Tapi kala ia bahas mengenai mata-mata Portugis, sang raja seperti kehilangan selera. Ia berkata pada Magellan, "Gawat, yang aku dengar, kau memanggil lelaki-lelaki Portugis untuk jadi awak armadamu, Tuan Magellan.
Jikapun ada kabar soal mata-mata, bukankah itu artinya perilakumu punya andil? Magellan sadar ia berbuat kesalahan. Sebelum mengeluh, harusnya ia terang-terangan pada sang raja kalau ada puluhan Portugis yang hijrah ke Spanyol untuk mendaftar ikut ekspedisi Maluku. Tidak, Yang Mulia, ujar Magellan. Hamba tak mengundang mereka, tapi mereka yang... Raja Charles menghentikan Magellan. Ia berkata, "Aku juga dengar dari Juan Rodriguez kalau kau ada niat nantinya untuk bikin proporsi awak ekspedisi lebih dominan orang Portugis. Benar?" Magellan hanya bisa mengangguk. Gawat. Begini, Tuan Magellan. Aku tidak akan tanya apa alasanmu. Waktuku tak banyak. Tapi yang jelas, dari laporanmu sebelumnya, Portugal mulai menunjukkan tindak tanduk mencurigakan. Dan karenanya, aku tidak setuju ya dengan niatmu itu. Lagi pula, ini adalah misi bangsa Spanyol. Gawat kedengarannya nanti, kan? Benar, Yang Mulia. Terima kasih atas perhatian Baginda, ujar Magellan. Oh, bukan aku, Tuan Magellan, tapi Juan Rodriguez selaku kepala Casa de Contratación yang tak pernah lepas mengamati setiap perkembanganmu. Kini Magellan harus pulang ke Sevilla dan memikirkan kata-kata apa yang tepat untuk memberi pengertian pada banyak saudara Portugisnya yang sudah kadung hijrah ke Spanyol, bahwa lowongan di ekspedisi Maluku akan segera dibatasi. Dengan berbagai hambatan sekalipun, tak ada yang bisa menghentikan laju persiapan Magellan. Ia menumpahkan segalanya, bahkan ke hal terkecil sekalipun. Sebab Magellan paham, hal yang kecil bisa mempengaruhi hal-hal besar. Sama seperti bayi itu, buah hatinya yang baru saja lahir. Belum beberapa detik ia memandanginya, seakan rencana besarnya untuk tinggal dan hidup enak di Maluku rasanya langsung berubah. Magellan menamai putranya Rodrigo, dan ia menjadi puncak kebahagiaan dalam segala keberkahan hidupnya semenjak hijrah ke Spanyol. Magellan ingin sebisa mungkin menikmati waktu yang tersisa dengan istri dan anaknya, karena tak lama lagi kekasihnya yang lain akan memanggilnya. Samudra telah menanti Magellan untuk diarungi. Dan semoga saja ia tak luput ingatan kalau bukan hanya lautan yang menantinya, tapi segala mara bahaya di depan sana. Karena bahkan dengan segala kehati-hatian pun, jalur laut yang ia rencanakan telah dibeberkan kepada Raja Portugal oleh seorang mata-mata yang bekerja di bawah Alvaro da Costa, duta Portugal untuk Spanyol. Dan dengan segera, Raja Manuel memerintahkan dibentuk pasukan khusus untuk mencegat Magellan. Begitu 5 kapalnya keluar dari Eropa nanti, ia akan tangkap dia dan Portugis lain dengan dalih menghukum seorang pengkhianat negara. Kini marilah kita terbang ke Malaka, di mana Kapten Mayor Garcia de Sá tengah menyambut pulang orang-orang Portugis yang selama ini disandera oleh Aceh.
Pemulangan para sandera itu hanya bisa terjadi atas bantuan seorang saudagar keling yang kaya raya bernama Nainar Kuniyapan yang ikut berusaha keras agar perang total antara Portugis dan Aceh dapat dihindarkan demi iklim bisnis yang baik di Sumatera Utara. Aceh memang semakin sulit dihadapi. Bukan cuma berhasil menangkap prajurit Portugis, mereka juga berhasil merebut sejumlah meriam Portugis. Sikut-sikutan antar keduanya kini malah makin intens berlangsung di Pasai sebagai medan tempurnya, yang nampaknya pasca mangkatnya Sultan Zain, rakyat Pasai lebih memilih berpihak pada Aceh. Yang ironisnya lagi, pabrik lada milik Portugislah yang dijadikan benteng pertahanan orang Pasai. Nampaknya ketidakrelaan Portugis melepas pabrik lada dengan percobaannya menduduki Pasai justru malah mempercepat persatuan antara orang Aceh, Pasai, dan Pidie. Mereka kini seringkali bahu-membahu melawan Portugis. Di Pelabuhan Malaka, Pangeran Latu hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada Garcia de Sa atas kepulangan sandera dari Aceh. Tapi sang Kapten Mayor menerimanya setengah kecut. Ada rasa malu, karena ia dan pendahulunya ogah mendengarkan saran dari Pangeran Latu untuk merelakan pabrik lada di Pasai dan memindahkannya ke tempat lain. Mereka tidak mengindahkan sarannya untuk fokus pada persiapan serangan Pati Unus dan mengamankan posisi di Maluku. "Aku tahu kau kemari untuk mencemooh kami, kan?" ujar Garcia. Pangeran Latu hanya tersenyum. Ia menjawab, "Aku tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang tak berguna, Tuan Kapten Mayor. Apalagi mungkin aku tak akan berada di Malaka lebih lama. Jadi aku ingin berlaku sebaik mungkin untuk meninggalkan kesan manis." Garcia de Sa tak mengerti apa maksud Pangeran Latu. Apa ayahnya, Sultan Bayan Sirullah, telah memanggilnya pulang? Karena sang Kapten Mayor bertanya, maka Pangeran Latu pun menjawab, "Riwayat Tuan Serau mungkin tak akan lama. Telah terjadi usaha pembunuhan terhadapnya, meski ia dalam pengasingannya di timur. Dan ibu tiriku tak akan berhenti sebelum keinginannya terwujud, Tuan. Banyak pihak yang membenci Portugis, yang bisa ia ajak untuk melakukan niatnya. Dan jika itu kesampaian, aliansi Ternate Portugis akan tinggal kenangan. Jadi, aku ingin menikmati hari-hari terakhirku ini di Malaka, Tuan. Sekali lagi selamat atas dipulangkannya para sandera." Di Ternate, perempuan yang tengah dibicarakan itu, Nukila, berada di tepi pantai, diiringi pengawal dan para pembantu, juga ketiga putranya. Mereka sedang melepas keberangkatan Langgogo, seorang ulama yang bersama 5 saudaranya akan melakukan penyebaran Islam ke Alor. Nukila hadir mewakili suaminya yang masih menutup diri di dalam istana. Doa-doa dipanjatkan tatkala kitab suci Al-Quran pusaka milik Sultan Bayan Sirullah diserah terima ke pelukan Langgogo. Sementara kapal yang akan membawanya pergi telah menunggu. Kapal itu diberi nama Tumanina, yang berarti berhenti sejenak. Langgogo menghampiri Nukila yang segera mencium tangan sang ulama. Lalu ia serahkan putra-putranya, Hidayat, kemudian Abu Hayat, untuk diusap kepalanya. Tak ketinggalan si bayi
putra ketiga Nukila, Tabariji, ia gendong ke arah Langgogo untuk ikut diusap dan dikecup keningnya. Sehabis melakukan itu, sang ulama tak langsung menuju perahunya. Ia menghampiri juga seorang perempuan tak berapa jauh dari tempat Nukila berdiri. Perempuan itu duduk berlutut di pasir, mengendong bayi. Bayi yang baru lahir beberapa hari lalu itu bernama Khairun, dan ibunya yang bukan siapa-siapa itu harus diminta berdiri dulu oleh Langgogo agar bisa ia kecup kening wajah oroknya yang merah itu. Melihatnya, rasa cemburu Nukila menggelegak. Ia tak bisa menjaga mulutnya, seraya bergumam, lelaki itu menutup diri dari dunia, tapi bisa bikin anak di tengah pengasingan dirinya. Semakin Nukila memandangi istri kesekian dari suaminya itu, semakin mual saja perutnya. Apalagi dia adalah seorang Jawa, sama seperti istri Serao. Dia senang-senang dengan wanita Jawa itu. Nukila meludah sirih ke atas pasir. Padahal anaknya yang ini, Tabariji, sejak lahir belum pernah sekalipun ia gendong dengan tangannya sendiri. Pati Sarangi, lelaki yang berdiri di belakangnya, mendengar tiap kata dari mulut Nukila. Ia lalu berujar, "Yang Mulia Permaisuri tenang saja. Hamba bisa menjadi ayah pengganti untuk Pangeran Tabariji." Nukila menoleh. Ia pandangi lelaki gagah dan rupawan itu lalu berujar, "Bagaimana kau bisa menawarkan hal seperti itu? Sedangkan tugas membunuh Serao di Timor saja gagal kau lakukan." Pati Sarangi lahir dari salah satu keluarga aristokrat militer Ternate yang dengan sendirinya membuat Sarangi langsung punya posisi dalam strata sosial politik pulau tersebut. Sementara kecakapannya membuat Sarangi dilirik oleh Permaisuri Nukila, dan oleh Bayan Sirullah ia diangkat sebagai kepala pengawal istana. Menyoal kegagalannya membunuh Serao di Timor, Pati Sarangi menjelaskan, "Yang Mulia, kita sudah tahu sejak awal kalau membunuh orang itu tak akan semudah membalik telapak tangan. Karenanya, kau pun ada omongan dengan Putri Dufa, bukan?" Nukila tak menjawab. Ia tak mengira Pati Sarangi tahu sebanyak itu tentang rencananya. Putri Dufa telah menyampaikan maksud yang mulia kepada suaminya, Pangeran Zainal dari Pulau Bacan, ujar Pati Sarangi. Tapi bahkan ia pun terbatas gerakannya. Kini Serao telah masuk ke selatan timur, dan kehadiran orang asing akan mudah sekali dideteksi di sana. Nukila memandangi Langgogo yang kini telah naik ke atas perahu Tumanina, dan sembari melambai pada sang ulama, Nukila tetap membicarakan suatu rencana pembunuhan dengan anak buahnya. "Lalu apa siasatmu, Sarangi?" "Tenang saja, Yang Mulia Permaisuri. Aku punya kenalan lama di Halmahera yang bisa membantu Pangeran Zainal." Nukila menarik nafas. Ia memutuskan untuk menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Sorak-sorai bercampur dengan solawat berkumandang ke udara mengiringi kepergian Langgogo menuju Alor, bersama deru ombak dan angin, seolah membahasakan ridho Tuhan bagi dia yang ingin menyebarkan kalam-kalam sucinya.
Tapi semua seolah membeku. Kala dari arah berlawanan, nampak barisan kapal besar berjumlah 6. Armada Portugis datang dari Malaka dengan layar-layar lebar bergambar salib merah berpapasan dengan perahu yang dinaiki seorang ulama tua yang hanya bisa terdiam sambil berdiri mendekap Al-Quran di dadanya. Apa yang dibawa oleh Portugis kali ini ke Ternate? Dan bagaimana rencana Patisarangi menghabisi Serao? Ikuti episode berikutnya dari Roman Benang Merah dalam judul Kemana Hati Tertuju. Ditulis dan dinarasikan oleh Endit Naratama.